pabrik-pabrik di sini masuk Citorek misalnya, lalu tanah-tanah rakyat dicaplok oleh perusahaan, rusak yang ada wilayah rusak, terus akan terjadi pasar tanah di Citorek, ya kan, nanti pribumi akan tergeser, terpinggirkan, yang berkuasa di Citorek nanti pendatang. Kami nggak mau seperti itu, makanya kami pertahankan. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara, kembali lagi di Bersama Soman, bercerita santai sama Sobat Masyarakat Adat Nusantara. Hari ini kita sudah bersama dengan Jaro Jajang. Halo Jaro, apa kabar? Halo juga, alhamdulillah baik. Oke, Jaro Jajang ini merupakan mantan kepala desa di Citorek Timur periode tahun 2015 sampai 2021. Nah, Jaro ini merupakan sebutan dari bahasa lokal. Jadi semua kepala desa atau mantan itu juga dipanggilnya juga Jaro. Jadi kita panggilnya Jaro Jajang. Mungkin boleh Jaro untuk memperkenalkan diri lebih lengkap supaya sobat masyarakat adat di rumah tuh bisa lebih mengenal Jaro Jajang. Oke, terima kasih Ibu. Nama saya Jajang Kurniawan. Saya kepala desa periode 2015-2021. Kebetulan saat ini saya juga sebagai Ketua Aman Banten Kidul, Bu. Setahun ini saya PJ Ketua Pengurus Harian Daerah Aman Banten Kidul. Dan kebetulan Walili ASN lalu memundurkan diri, dan hasil musyawarah Damanda menyepakati saya untuk menjabat sementara selaku Ketua PD Aman Banten Kidul, Bu. Berarti setelah menjabat di kepala desa, sekarang menjabat sebagai Ketua PD Aman. PD Aman Banten Kidul, oke. Oke teman-teman, jadi di Bersama Soman kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Jaro Jajang mengenai mengelola wilayah adat untuk anak dan cucu. Yang langsung aja nih Jaro masuk ke pertanyaan pertama. Yang dimaksud dengan wilayah adat itu apa sih Jaro? Apa yang membedakan wilayah adat dengan wilayah-wilayah yang lainnya? Oke, wilayah adat ini kalau menurut Kasepuhan Citorek itu disebut wewengkon. Wewengkon adat Kasepuhan Citorek itu bahasa lokal ya, bahasa Kasepuhan sebenarnya wewengkon. Wewengkon Citorek, Kasepuhan Citorek memiliki batas-batas wilayah adat yang jelas semenjak menetap di sini. Nah, itulah wilayah adat Kasepuhan Citorek gitu. Dan itu udah dipetakan wewengkon Citorek ini, atau dalam tanda kutip wilayah adat Citorek ini, dengan luas 7.450 hektar. Itu wilayah adat Kasepuhan Citorek, wewengkon Citorek gitu. Jadi udah ada pemetaan wilayahnya udah ada pemetaan wilayah tersendiri gitu. Boleh gak Jaro ceritain sedikit tentang asal usul Kasepuhan Citorek? Kasepuhan Citorek itu berasal dari Guradog, pindah ke Citorek itu semenjak 200 tahun yang lalu menetap di Citorek. Guradog itu di mana? Guradog itu yang Kecamatan Curug Bitung sekarang. Oh, Curug Bitung. Nah, jadi orang tua pesan asal usul Citorek itu cukup sampai dari Guradog ke Citorek gitu. Nah, itu, dan untuk sejarah asal usul Kasepuhan ini yang lebih pas untuk menyampaikan tentang kesejarahan asal usul ini ya Ketua Adat Kasepuhan gitu. Nah, saya hanya gambaran secara umumnya saja bahwa asal usulnya itu dari Guradog pindah ke Citorek gitu. Oke. Di dalam wilayah adat Kasepuhan Citorek ini terdapat apa aja nih Jaro? Wilayah adat Kasepuhan Citorek ini meliputi 5 desa, yaitu Desa Citorek Timur, Desa Citorek Tengah, Desa Citorek Barat, Desa Citorek Kidul, dan Desa Citorek Sabrang. Jadi satu kesepuhan ini meliputi 5 desa. Nah, pusat pemerintahan adatnya ada di Desa Citorek Timur. Jadi wewengkon Citorek yang 5 desa ini satu kesatuan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh seorang ketua adat yang pusat pemerintahan adatnya di Kampung Guradog, Desa Citorek Timur di sini gitu. Ada gak usaha-usaha yang dijalanin sama warga Citorek gitu Jaro? Misalnya kayak ada sektor pariwisatanya atau apa, bisa diceritain Jaro? Oh, ada, iya. Jadi usaha-usaha yang
pengembangan objek wisata. Kebetulan itu di hutan adat, objek wisata itu ya. Jadi ada dua nih, ada yang di kawasan hutan adat, objek wisata yaitu Gunung Kendang. Ada juga objek wisata Gunung Luhur, negeri di atas awan. Nah itu statusnya masih taman nasional, tapi ada di dalam wilayah adat. Ada di dalam wewengkon adat, karena kemarin itu waktu usulan hutan adat itu tidak masuk, gitu. Gunung Luhur itu ya. Jadi yang masuk hanya Gunung Kendang, yang masuk wilayah hutan adat Kasepuhan Citorek, yang luasnya 1.647 hektar yang sudah ditetapkan. Nah saya kembali ke wilayah adat. Wilayah adat ini di dalamnya ada tanah-tanah garapan masyarakat yang sudah enklave sejak tahun 1924, sejak zaman Belanda dulu itu sudah enklave, sudah dikeluarkan dari kawasan lindung. Nah, terus di luar itu ada hutan adat yang luasnya 4.443 hektar kurang lebih. Itu hutan adat yang ada di wewengkon Citorek. Kita usulkan ke KLHK, yang ditetapkan hanya 1.647 hektar. Jadi sisanya masih 2.700 sekian ya yang belum ditetapkan hutan adat Kasepuhan Citorek ini. Gitu. Berarti yang belum ditetapkan itu yang mengurus bukan masyarakat dari ini ya? Nah itu masih, Citorek. ya itu masih tumpang tindih status. Jadi itu ada di dalam wilayah adat. Kan hutan adat ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah adat. Nah yang sudah ditetapkan baru 1.647 hektar, yang 2.700 sekian itu ada di dalam wilayah adat, tapi statusnya masih tumpang tindih antara kawasan hutan negara yang dikelola oleh Taman Nasional dengan wilayah adat. Gitu. Ya, jadi masih tumpang tindih status ya, kita ngaku, kita lindungi, kita kelola, juga Taman Nasional juga ngaku, masih statusnya tumpang tindih. Kalau yang 1.647 hektar itu sudah clear gitu. Sudah diserahkan pengelolaannya ke adat gitu. Itu gimana Jaro? Berarti kita harus memperjuangkan wilayah-wilayah yang belum disepakati ditetapkan itu gimana caranya Jaro? Kita harus usulkan dulu ke KLHK, karena tidak ada alasan KLHK untuk tidak menetapkan hutan adat seutuhnya. Tidak ada alasan Kementerian LHK untuk tidak menetapkan hutan adat secara utuh. Tidak boleh ada pengurangan. Karena ini putusan MK 35 loh gitu ya. Menurut saya, pendapat saya gini. Putusan MK 35 ini yang aman uji materikan ke MK kan dikabulkan oleh MK. Yang dulunya hutan adat adalah hutan negara, ya, yang ada di dalam wilayah masyarakat hukum adat, maka prasenegaranya kan dihapus oleh MK. Iya. Ya kan? Nah, maka bunyinya adalah hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Artinya hutan adat bukan lagi hutan negara gitu. Jadi KLHK seharusnya secara otomatis mengacu pada putusan MK ya harus seutuhnya ditetapkan gitu. Contoh Citorek 4.440 hektar sekian. Itu harus seutuhnya ditetapkan. Hutan adat yang ada di wilayah adat. Ini kan yang ditetapkan hanya sebagian, hanya 1.600 hektar. Artinya itu ada pengurangan. Apa alasan KLHK mengurangi wilayah adat, hutan adat yang ada di dalam wilayah adat? Karena ini nanti akan terjadi pengurangan wilayah adat. Ya kan, saya cermati, saya pikir ketika KLHK menetapkan hutan adat hanya 1.600. Seolah-olah menurut mereka bahwa itulah wilayah adat. Artinya kan itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh Kasepuhan. Karena yang tahu wilayah adat ini adalah masyarakat adat itu sendiri, Kasepuhan itu sendiri gitu. Yang tahu hutan adat ya Kasepuhan itu sendiri. KLHK tidak boleh mengurangi penetapan hutan adat, dan itu akan menjadi polemik, akan terjadi pengurangan wilayah adat. Gitu. Itu menurut pendapat saya terkait isu kehutanan. Terkait pengelolaan, nah hutan adat yang 1.600 itu sekarang di wewengkon Citorek sedang dikembangkan objek wisata di Gunung Kendang, dan itu pemerintah daerah yang fasilitasi. Sekarang sudah proses pembangunan sudah berjalan, dan itu dihibahkan ke adat. Nah, sepenuhnya objek wisata Gunung Kendang ini adat yang ngelola. Gitu.
Berarti salah satu cara mengelola wilayah adat di Kasepuhan Citorek ini dengan membangun objek wisata. Objek Ya? wisata. Karena Kasepuhan berprinsip, Bu, begini ya. Kalau wisata alam Iya. itu hanya dinikmati alamnya saja kan. Sampai kiamat pun tidak akan habis kan. Statusnya tetap tanah adat, kawasan hutan adat. Iya kan? Iya. Nah, makanya kami memilih wisata. Daripada kita memilih industri, pabrik-pabrik di sini masuk Citorek misalnya, lalu tanah-tanah rakyat dicaplok oleh perusahaan, Rusak yang ada wilayahnya. yang ada wilayah rusak, terus akan terjadi pasar tanah di Citorek. Iya kan, nanti pribumi akan tergeser, terpinggirkan, yang berkuasa di Citorek nanti pendatang. Kami nggak mau seperti itu, makanya kami pertahankan gitu. Begitu, Bu. Ada gak Jaro selain objek wisata yang dilakukan untuk mengelola wilayah adat di Kasepuhan Citorek ini? Wisata, sebenarnya pengolahan wilayah adat ini sudah berjalan di wilayah adat ini, seperti pertanian gitu kan, setahun sekali, itu udah dari dulu. Ini kan tadinya justru ini yang kita perjuangkan soal status saja gitu ya. Nah, status tadinya tumpang tindih dengan kawasan taman nasional, garapan-garapan masyarakat yang sudah turun-temurun digarap. Ketika tahun 92 diklaim oleh Taman Nasional dan sekarang dikembalikan lagi ke adat. Soal pengolahan dalam kan udah berjalan. Ada hutan, ada lahan-lahan garapan yang sudah digarap, dimanfaatkan, ada leuweung titipan yang menurut Kasepuhan ini tidak boleh digarap karena ini ruang hidup makhluk lain. Ini garis koridor, tali alas, tempat macan tutur berlalu lalang, itu nggak boleh diganggu. Blok sini boleh digarap. Jadi sebenarnya Kasepuhan ini punya sistem pengelolaan tersendiri, cara mengelola alam dan hutan ini gitu. Sama dengan Taman Nasional gitu. Taman Nasional juga kan sistem zonasi yang dipakai kan, ada zona produksi, zona rimba, zona pemanfaatan, zona inti, zona apa lagi. Artinya samalah dengan masyarakat sistem pengelolaan hutan lah gitu ya, dengan Taman Nasional gitu. Gitu. Berarti negara ini harus mengakui keberadaan masyarakat adat dengan ini wilayahnya ya Jaro? Iya. Masyarakat, betul. Di Kabupaten Lebak soal pengakuan udah clear. Udah ada Perda nomor 8 tahun 2015. Dan itu dasar untuk mengajukan usulan hutan adat. Karena dalam Undang-Undang Kehutanan, masyarakat adat, keberadaan masyarakat adat dan hapusnya masyarakat adat ditentukan dengan peraturan daerah. Artinya kalau perdanya belum jadi, berarti secara yuridis bahwa masyarakat adat ini dianggap tidak ada oleh pihak kehutanan. Padahal secara de facto ada dari dulu. Sebelum negara ini ada, masyarakat udah ada di sini. Iya, betul. Udah punya sistem pemerintahan tersendiri. Gitu. Hutan adat itu kan bukan hutan negara. Iya, gitu. Gitu. Sekarang alhamdulillah ada putusan MK, maka hutan adat bukan lagi hutan negara dan sepenuhnya diserahkan pengolahannya kepada masyarakat adat. Hanya ada pengurangan, itu yang jadi masalah, tidak seutuhnya diakui gitu. Nah, ini PR pengurus besar Haman juga untuk menggedor KLHK gitu. Itu, Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Ya, Bu. Jaro. Siapa? Siapa aja sih yang berkewajiban untuk mengelola wilayah adat? Kasepuhan, perangkat adat, para kepala desa, pemerintah, karena semua di situ berkontribusi, berkepentingan, berkewajiban. Karena di sini ada lembaga adat, ada institusi pemerintah desa. Jadi penggabungan sistem antara kelembagaan masyarakat adat atau pemerintahan tradisional dengan pemerintahan desa atau pemerintahan nasional. Di situ ada penggabungan sistem. Maka para kepala desa dalam struktur kelembagaan adat masuk di bawah naungan Jaro Adat. Kasepuhan, ketua adat, Jaro Adat baru kepada Jaro pemerintah. Kepala desa baru ke rakyat. Nah, Kasepuhan juga punya struktur yang khusus. Ketua adat, ada kolot lembur, ketua adat kampung ya, atau guru mulan istilah di Citorek nih. Lalu ke masyarakat, ke Incu Putu, kan rakyatnya itu juga gitu. Rakyat adat ya rakyat negara gitu. Makanya pemerintahannya juga ada penggabungan sistem untuk di Citorek. Jadi sejalan gitu, dan semua berkewajiban untuk mengelola wilayah adat dan hutan adat gitu. Oke, jadi yang Jaro sebutin itu kan yang berkontribusi langsung di wilayah adat sini ya, Jaro? Ya, Citorek khusus ini. Ya, Citorek. Sebenarnya tidak hanya masyarakat adat, sobat masyarakat adat semua tentunya bisa loh ikut berkontribusi dalam mengelola wilayah adat. Caranya yaitu dengan berdonasi ke Aman.
karena donasi ini akan kita gunakan untuk mendukung gerakan-gerakan masyarakat adat dan juga memperkuat gerakan masyarakat adat, termasuk juga masyarakat adat di Kasepuhan Citorek ini. Oh iya Jaro, Siap, ngomong-ngomong di setiap wilayah adat itu kan pastinya memiliki kendala masing-masing ya. Kalau kendala terbesar dalam mengelola wilayah adat Kasepuhan Citorek itu apa aja Jaro? Yang selama ini udah dilakuin? Yang selama ini kendala tidak ada sih, kendala hanya itu aja, kendala dengan pemerintah ya, belum seutuhnya ditetapkan gitu. Oh, untuk mensahkan Hutan adat yang ada di wilayah adat secara utuh gitu. Soal kendala di masyarakat ya secara kecil-kecilan ada, misalnya penebangan apa ya, untuk bikin rumah yang dulunya bikin rumah panggung kan kita masa harus beli dari kota gitu kan, kayunya gitu kan, kita punya hutan adat gitu dan diatur di situ gitu, tidak boleh nebang sembarangan, tidak boleh di hulu cai gitu kan, di sumber-sumber mata air gitu. Itu untuk kadang ada aja sih masyarakat ya, masyarakat banyak yang ngambil nyelonong gitu tanpa seizin Kasepuhan gitu. Tapi bisa ditangani gitu. Itu soal itu isu lokalnya gitu ya. Gitu. Berarti harus dikelola secukupnya, sebutuhnya gitu. Sebutuhnya iya, betul. Oke, terakhir nih Jaro, ada gak pesan yang mau disampaikan untuk sobat masyarakat adat Nusantara yang nonton webcast bersama Sauman ini? Oke, sahabat Aman Nusantara, mohon datang ke Citorek dan lihat-lihat dan bantu wewengkon Citorek, terutama dalam hal bisnis pengolahan wisata di kawasan hutan adat di wewengkon Citorek, Gunung Kenang. Nah, itu menarik sekali, wisata alam, hamparannya sangat luas, itu negeri di atas awan, dan kami masih butuh bantuan dan dampingan dari para pihak gitu, untuk mengembangkan objek wisata wewengkon Citorek ini. Terima kasih Bu, masih ada. Jadi bagi para Sauman jangan lupa ya mampir ke sini ke mana tadi Jaro? Gunung Kenang dan Gunung Luhur negeri di atas awan. Oke, baik, terima kasih Jaro. Sama-sama Ibu. Atas waktu dan ceritanya. Siap. Semoga yang disampaikan oleh Jaro Jajang ini memberikan inspirasi bagi para Sauman. Bersama saya Abril, sampai jumpa di Bersama Sauman episode selanjutnya. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara, dukung kami dengan berdonasi dengan cara klik link di bawah. Ayo jadi bagian dalam gerakan masyarakat adat sekarang juga.